Teman-teman, gue udah nyampe sekarang. Di mana? Ayo, di Mendadak. Adanya di Pejaten. Yuk, kita masuk, kita lihat tempatnya. Asik, men. Come on. Mantap. Ini badannya. Oke, yuk, jalan. Halo teman-teman Itok, nih gue sekarang udah nyampe di Mendadak Coffee and Bar yang ada di daerah Pejaten. Nah, hari ini gue lagi nunggu bintang tamu gue nih, bintang tamu buat kalian semua juga. Mau tahu nggak siapa? Tunggu ya, sabar ya, nanti kalian pasti lihat. Oke? Halo teman-teman Itok, balik lagi sama gue Eki Hedianto. Di channel gue sekarang gue bersama temen gue, yaitu adalah Adit Elemen. Yo, Dit, apa kabar Dit? apa kabar? Sehat? Sehat. Lu sehat kan? Alhamdulillah. Harus sehat, harus waras lah. Iyalah, harus waras lah. Gimana kabar Dit? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi ngapain? Sekarang kalau lagi kan ini lagi bulan puasa, jadi kalau secara off air lagi lebih santai ya, lagi aja break. Tapi ya paling kalau studio masih, maksudnya kan gue kadang-kadang masih selain sama Elemen juga kan gue lebih banyak kerja di belakang layar, jadi produser, jadi musik director, jadi ya paling di situ-situ aja lah, tetap musik Sekitar lah, situ ya. musik aja Iya, udah. dunia kecil itu. Dunia kecil lah gitu, Iya. gue nggak pernah kemana-mana, maksudnya udah 27 tahun ini ya memang kerjanya hanya di musik. Iya. Gitu, udah. Sangat membahagiakan loh tuh. Jadi musik tuh. Iya. Sebenarnya sesuatu yang hobi yang Iya. dibayar akhirnya Hobi. menjadi sebuah profesi, buat gue itu sesuatu yang lebih mahal Lebih dalam mahal. arti bukan nominalnya ya, bukan tapi kita nominal, benar. ngerjainnya happy, ngerjainnya nggak ada beban, terus kita ketemu lebih banyak orang. Iya. Kedua kitanya juga jadi awet muda ya, jadi lebih ketemu banyak orang. Ya seneng-seneng aja lah. Oke. Dit, teman-teman gue juga pasti pengen tahu nih, bisa nggak lu cerita untuk awal karir lo dalam bermusik itu kapan, Dit? Sebagai anak band apa sebagai profesional? Anak band dulu. Oh, kalau ngeband sebenarnya Iya. gue dari SMP. SMP Dari berarti lo SMP. starting ya. Iya, dari kelas 1 Mulai SMP. tertarik musik ya. Kalau belajar gitarnya kan kelas 6 SD, tapi Nah. beneran baru pingin ngeband itu SMP. SMP ya. SMP itu gara-gara slang sih sebenarnya, yang pingin jadi anak band gitu ya. Emang Jadi terobosan. era itu, Era itu, jadi ya. pas SMP itu gue denger slang pertama kali nongol gitu kan. Nah itu baru ada kayak ada asik nih jadi anak band. Nah dari SMP. Tapi kalau SMP, SMA, kuliah terus ngeband. Tapi sebatas ngeband itu aja ya. Tapi kalau akhirnya terjun profesional tuh dari sejak masuk Elemen aja dari 98. 98 ya. Nah, sekitar November 98. Berarti lu emang dari awal tuh emang udah tertarik sama gitar berarti? Iya. Udah tertarik sama gitar. Untuk lo serius belajar gitar tuh SMP itu? Iya SMP. Tapi dari nongkrong, gue nggak pernah sekolah musik ya. Ih, sama dong. Sama dong. Dari nongkrong aja, Iya. nongkrong ya biasa lah. Ilmu-ilmunya banyak tuh. Dari anak tongkrongan, Iya. ngeband ngobrol-ngobrol Iya, gini iya, gitu. asik nih mainnya. Jadi bukan pasti harus belajar ajarin gitu, enggak, Iya, gue iya, lihat iya, nongkrong, iya. terus ada kalau zaman dulu kan banyak suka ada festival-festival band ya. Iya. Nah, walaupun gue nggak main, tapi gue nonton, Iya. gue nongkrong. Eksis lah pokoknya lo ya. Untuk pertama ngenikmatin Iya, acaranya, nikmatin, kedua iya. pasti ketemu banyak teman, Ah, ketiga ya gue pasti belajar sesuatu pulangnya, gitu. pasti. Nah, kalau untuk untuk start ke dunia musik profesional itu berarti startnya dari Elemen. 98, iya. 98 pas ya. masuk Elemen, iya. Sampai kapan tuh? Maksudnya Elemen tuh udah berapa album ya? Sampai hari ini Elemen sih udah, kemarin ini Februari 26 tahun. Udah Lama juga 10. Nggak berasa ya. Tapi emang kita tuh seangkatan bukan? Tapi duluan Elemen ya kayak daripada waktu itu gua masuk di. Duluan lu. Hah? Duluan lu. Masa sih? Kalau secara usia ya,
Maksudnya usia band ya, Usia. usia band bukan ya, usia usia band lebih duluan lo. Iya. Iya, karena kalau kebentuknya elemen itu kan baru kebentuk 97, mestinya lu udah duluan kali. Gua kayak sama Enggak, 96 kalau gua 96 97 gua. Era itu ya, tapi Iya. gua 97 tuh elemen udah duluan, tapi gua baru masuk 98. Oh gitu. Gitu. Tapi belum rilis album ya. Belum. Waktu itu kayaknya di ini ya, di Bigans ya. Iya, nama lamanya Bigan, tapi Iya. terus pas gue ganti namanya HB Studio, Budiman. Harbut ya. Iya, Harbut. Itu- Harbut. itu- Legend Itu lah. legend tuh Om Harbut gokil tuh. Legend. Iya. Jadi itu pun gue masuk elemen kan secara nggak sengaja sebetulnya kan, karena awalnya yang duluan masuk sebenarnya adik gue Arya. Oh, Arya yang masuk duluan elemen, itu kan awalnya elemen itu kan yang sebagian besar personilnya kan dari model kan. Ada Didi, almarhum Roni Setiawan, terus adik gue. Adik gue pun juga itu kalau nggak salah bukan gitaris yang pertama di elemen, sebelumnya ada Ali Jainal. Ali Jainal yang iya. dulu dunia lain Iya, yang ya iya. itu ya. Terus adik gue masuk, setelah itu baru gue. Gue pun masuk karena gue nganterin adik gue. terus kenapa lu bisa akhirnya masuk di elemen? Oh, story-nya karena gini. Adik gue itu adik gue tuh kan karakternya agak beda sama gue ya. Kalau gue kan dari dulunya memang basicnya anak tongkrongan gitu. Jadi gue nongkrong ke sana kemari. Adik gue tuh agak yang introvert. Jadi istilahnya nggak terlalu banyak bersosialisasi, temennya nggak banyak. Terus tiba-tiba dia tuh jarang keluar dari Bogor sebetulnya. Tiba-tiba ada tawaran ke elemen gitu di Cempaka Putih, lagi nyari gitaris. Oke. Dia ke Jakarta, tapi belum pernah ke Jakarta. Di perjalanan itu dia di Palak, istilahnya. Di Palak, dia naik kereta di Palak di Pasar Minggu kan gitu kan. Pasar Minggu tempatnya dia tuh. Di Pasar Minggu gitu. Nah, dari kejadian itu bokap gua akhirnya waktu itu minta gua untuk kalau adik gua ke Jakarta nemenin gitu. Nah, selama setiap adik gua ada jadwal untuk latihan sama elemen, gue nganterin ya adik gue masuk di studio sama anak-anak elemen, gue di luar aja nongkrong gitu ya. Ya akhirnya lama-lama bergaul sama anak-anak studio gitu. Nah sekali waktu tiba-tiba gue ada studionya lagi kosong, elemen lagi rekaman di studio latihannya kosong, gue iseng main gitar. Ternyata pas gue lagi iseng main gitar itu di dalam studio dilihat sama Hari Budiman dan Johan Diahy yang waktu itu produsernya. Habis itu langsung ditawarin, lu mau nggak ikut elemen, kita masih butuh satu gitaris lagi gitu. Jadi iseng-iseng tuh ya. Iseng-iseng. Mereka pada latihan atau lagi ngapain? Karena gue nggak ekspektasi apa-apa karena saat itu gue juga punya band di Bogor gitu. Oh gitu. Jadi ya, sebelum elemen emang lo udah ada band? Udah ya band aja, band kampus. Nah, bukan band kampus ya, band era anak-anak tongkrongan aja gitu. Nggak ada ininya ke rekaman. Basic lo main gitar apa sih? Maksudnya basic gimana? Lu waktu itu dengerin siapa? Yang jadi ini kalau pertama kali pingin main gitar itu gara-gara Slank. Pertama jelas Slank. Pai berarti. Eranya Pai. Ya. Itu nggak ada obat jenderal satu itu. Tapi pas SMP kebenaran gua karena nongkrongnya kemana-mana, akhirnya gue nongkrongnya nggak cuma sama anak-anak SMP era itu, tapi kebanyakan teman gue tuh justru yang lebih banyak anak SMA. Ada anak Texas lah zaman dulu, kata teman gue ada anak penerbangan, anak kelas, nah mereka ngeband. Ngebandnya pertama kali ngajakin gue, akhirnya gue belajar ngeband lagi sama anak-anak itu adalah lagu-lagunya justru gue bawain kayak Overkill, Testament, itu Manuar kayak itu gitu. Lagu-lagu era itu. Iya. Teman-teman, nih gue di dalam nih. Nah, gue cuma mau ngasih info ke kalian semua nih. Tiap hari Selasa itu ada event di mana nama eventnya adalah Tuesday. Jadi di sini tempatnya anak-anak muda, anak-anak gaul, terus para musisi. Jadi tiap hari Selasa tuh mereka ada event, mereka kumpul di sini, mereka nge-jam di sini, dan pasti ada acara yang seru. Nanti akan gua kasih IG-nya di sini ya, biar kalian bisa cross check, bisa lihat-lihat, bisa kepoin apa isinya dalamnya dari mendadak. Oke teman-teman. Akhirnya tahu ranah lagi musik lagi ya di situ awalnya gitu. Ternyata yang kakak-kakak gue itu ngajakin main musiknya itu gitu.
Iya, Aduh. Iron Maiden. Nah, yang jelas Metallica jelas lah gitu Metallica, jelas. Tapi yoi. Overkill sama Testament itu salah satu yang pertama. Iya. Nah, itu. Padahal Testament tuh susah-susah loh tuh liriknya tuh. Iya, benar. Iya. Gila. Apalagi The Ballad yang lagu yang paling ininya Cuma lah. kan dulu nggak mikir ini ya, yang penting seneng-seneng aja Iya. gitu kan, seneng. Nah, Berarti kalau ngulik dong lo ya. terpaksa ngulik. Terpaksa ngulik ya. Terpaksa Enak, ngulik dan iya. akhirnya mendengarkan dan akhirnya ternyata enak juga gitu. Enak. Nah, akhirnya gue dari situ tuh mulai sering denger ada di ranah itu gitu. Nah, Lulus SMP, lulus SMP itu gue pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor, SMA di Bogor. Akhirnya gue ketemu lagi apa ya namanya lingkungan-lingkungan baru lagi gitu ya. Kebenaran teman pertama gue di Bogor itu juga pindahan dari Bandung. Ada dulu teman gue almarhum. Dia ternyata ngasih gue referensi ini grunge. Jadi dia banyak ngasih gue Pearl Jam, Soundgarden, Nine Inch Nails dan lain-lain gitu. Nah dari SMA itu gue lebih banyak dengerin di era-era grunge gitu. Tapi gue tetap dengerin metal, tetap dengerin punk, dengerin segala macem. Udah, nah masuk ke kuliah, gue mulai dengerin yang lebih kayak YouTube, ya pokoknya yang New lebih, Wave gitu. Ya, apa aja sih sebenarnya, udah gitu. Justru gue jarang dengerin yang pop banget. Popnya selewat aja gitu ya. Maksudnya tahu tapi nggak ngulik banget. Nggak ngulik banget ya. Pokoknya grunge tuh ya pertama gue dari metal ya emang generasi itu tuh awalnya tuh kayaknya sama deh pergeserannya itu deh metal, gitu. grunge, terus baru yang adem-adem. Adem-adem ya gitu. Kayaknya era nguliknya kita sama gitu di situ tuh rasanya muternya gitu. Nah, tapi seru gitu. Justru gue akhirnya belajar sesuatu lagi yang menurut gue yang paling susah adalah pop. Akhirnya pas di Elemen gue harus belajar bermain pop yang menurut gue setelah gue dengar banyak jenis-jenis musik dan bermain di beberapa karakter musik, main pop buat gue ternyata paling susah. Harmonisasi, man. Asli gitu ya gitu. Komposisi yang mungkin orang dengerin gimana tetap ringan tapi secara itu tuh susah. Nah, itu gue belajar lagi. Apalagi ya? Nah, tadi dari metal, itu kan genrenya jauh ya. Itu cara mengatasinya gimana? Soundnya. Kebenaran basicnya memang dari kecil itu kan gue dengerinnya macam-macam ya. Bokap gue itu memang udah, walaupun gue belum bisa main musik kan sering masangnya Rolling Stone dan Beatles ya. Ya gitu, stoner banget lah gitu ya sama Beatlemania gitu. Nah mungkin karena gue terbiasa denger musik yang beragam dan ketertarikan gue nggak terlalu fanatik dengan sesuatu hal, tapi kalau bisa dinikmati semua, mungkin itu yang agak mempermudah gue untuk menerima banyak hal gitu. Berarti nggak mengkotak-kotakan musiknya, justru kita belajar dari banyak musik, ya akhirnya jadi betul karena kita jadi lebih luas lagi. Karena tapi setelah sekian lama akhirnya gue baru tahu, lu mau denger metal, mau denger punk, mau denger apapun jenis musiknya, tetap pertama kali sense lu saat untuk menyukai sesuatu hal adalah setiap karakter itu pasti ada sesuatu yang popisnya. Lu denger Metallica tetap ada popisnya, lu denger Unforgiven segala macam, terus kemudian eranya hard rock, Bon Jovi, Poison, Extreme semua juga pasti ada balladnya. Nah itu buat gue jadi sebuah balancing psikologis gue dalam mendengarkan musik. Jadi apapun karakter musik yang dibungkus, setiap orang pasti tetap punya sisi popis. Segondrong-gondrongnya orang mau pakai baju hitam segala macam, setiap laki-laki pasti punya melankolisnya. Itu yang akhirnya buat gue itu natural. Kadang-kadang suka mewek di kamar. Bohong lah, metal-metalnya nggak suka modern world gitu kan. Jadi kan tetap aja buat gue. Cuman mungkin orang ada yang mau ekspresif mengakui, ada yang tidak gitu ya. Tapi sejauh ini sih setahu gue ya semua orang pasti punya sisi itu. Tantangan terberat lo waktu pas lo di karir lo dalam musik apa tuh? Terberat? Iya. Terberat itu justru adalah pada saat Elemen pertama kali masuk industri. Bukan nembus rekamannya ya, walaupun Elemen dari 97 itu perjuangannya nembus label rekaman lama, sehingga baru desain itu di 99. Itu pun berkat bantuan Pai gitu. Jadi dulu tuh Elemen itu setiap nawarin ke label, nggak ada label yang menerima. Malah kebanyakan label maunya
udah nih dijadiin boy band aja gitu suruh pada nyanyi gitu. Masalahnya kan dari backgroundnya. Betul, karena kan saat itu kebanyakan orang yang dari dunia industri model pindah ke dunia musik. Iya. Saat itu kebanyakan nggak hanya di Indonesia, termasuk di luar negeri internasional adalah kebanyakan jadi boy band. Iya. Ya kan, maksudnya grup vokal Iya. gitu, yang menjadi band, beneran band yang mainin alat musik, iya. meng-create musik sendiri, bikin lagu sendiri. Saat itu mungkin di Indonesia belum ada dan itu elemen gitu. Nah, ternyata itu untuk mendapat trust itu, kepercayaan itu susahnya setengah mati. Iya. Sampai akhirnya bisa diterima label. Nah, udah tuh pas desain nama label, happy lah ya. Akhirnya kita langsung dikontrak album. Tapi ternyata belum selesai sampai saat itu. Yang paling berat itu adalah pada saat setelah kita rilis album pertama 99 sampai 2002 itu adalah bagaimana kita bisa mengasih kepercayaan masyarakat bahwa kita tuh beneran band. Iya sih. Iya sih. Itu kita 1 tahun pertama manggung album pertama itu hanya untuk buat ditimpukin aja. Serius loh. Full, demi Allah, full. Elemen itu setahun pertama itu cuma buat ditimpukin. Berarti belum trust dari orang yang emang ngelihat elemen tuh masih belum ada rasa Belum, percaya karena ya? saat itu juga ditambah memang media juga menjadikan isu kita sebagai band yang jual tampang, band yang dipaksakan segala macam, sehingga ya media nggak sekarang nggak masa dulu memang hobinya kan memang menggiring isu ya. Kalau nggak gitu mereka nggak jadi cuan gitu kan. Cuman sayangnya itu dimakan tuh sama masyarakat isu itu. Jadi kita mau manggung dimanapun, nggak usah kitanya naik ke panggung deh. Kalau kita naik ke panggung terus ditimpukin itu udah biasa. Ini kitanya baru disebutin di present aja sama MC-nya gitu. Elemen itu panggung udah ditimpukin abis. Kitanya belum naik. Ya kalau ditimpukin tanah, air kencing, Didi tuh sering banget air kencing. Sering lah. Gue tuh di Taman Ria Senayan, di daerah itu ya, Taman Ria Senayan. Gue pernah ditimpukin kangkung 1 ikat. Kangkung dilempar. Aduh. Jadi kita setahun itu manggung hanya untuk ditimpukin. Jadi orang nggak ada yang percaya sama kita. Tapi berarti mental elemen tuh kebentuk dari situ juga tuh mental untuk karena keadaan. Iya, karena keadaan. Ya kita mau nggak mau kita tetap manggung. Bahkan di tahun 2000 tuh kita ingat kita manggung di Bogor di ballroomnya Hotel Salak. Elemen manggung 1,5 jam, yang nonton cuma 2 orang. Serius? Demi Allah, yang nonton cuma 2 orang. Jadi kita mestinya manggung jam 7, tiba-tiba panitianya, bentar ya mas, kita mundur dikit ya, sampai 7:30. Oke deh kita turun, tapi enjoy aja ya, enjoy. Ternyata pas turun yang nonton cuma 2 orang yang beli tiket. Akhirnya tapi kita tetap manggung 1 jam lebih di depan 2 orang itu. Iya, profesionalnya. Ya kita tetap menghargai itu. Ya. Jadi buat gua kondisi industri yang akhirnya membuat kita learning by doing akhirnya jadi matang sendiri ya karena ngelewatin itu. Lo bayangin tiap manggung kita udah tahu kita manggung itu pasti ditimpukin. Berarti lo effort untuk bisa dapat kepercayaan publik tuh gokil banget ya berarti ya. Abis itu ya. Iya. Karena mungkin belum pernah ada di Indonesia saat itu. Iya. Ya itu tadi yang sebagian besar dari model untuk mendapat kepercayaan itu luar biasa. Itu. Bagaimana lo mengatasi atau mengalami penolakan dalam karir lo? Penolakan gimana nih? Maksudnya yang kalau dari label jelas penolakan 2 tahun pertama ditolak-tolak itu penolakan kan. Terus kedua kayak tadi manggung dari 99 sampai 2002 sebelum keluar yang album mempersembahkan Nirwana, kita full ditimpukin, itu juga penolakan kan? Itu sampai album kedua tuh masih digituin. Masih. Dan radio TV nggak ada yang mau nerima kita. Wah. Kita manggung ada, gue ingat tanpa harus menyebutkan kampusnya lah, di Jawa Tengah. Kita manggung di kampus. Bus kita tuh baru masuk siang ke kampus itu. Pas tiba-tiba jam, ya istilahnya kayak lagi rame-ramenya kampus tuh pada nongkrong-nongkrong anak-anak metal, gondrong. Itu bis kita disamperin cowok-cowok itu semua tangannya jari tengah bilang, banci pulang, banci keluar. Itu. Berarti strong banget. Asli, tapi kita tetap manggung. Jadi memang kita dipaksa akhirnya harus melewati itu gitu, yang akhirnya ternyata kita sekarang ngerasain kita ngelihat netizen yang hanya cuma berani di chat atau apa buat cincai. Kenapa?
kita ngerasain gimana head to head gitu, head to head. Iya, benar-benar. Gitu. Dit, lo kalau mau ngerokok aja. Oh, thank you. Kita mau ngopi ya. Oh, thank you, siap. Biar agak lebih santai, biar gue nggak tegang ya. Biar nggak Padahal buat gue nggak tegang. Aduh. Mas Adit, Yes. Ya. pendapatan pertama dari Elemen itu digunain buat Mas Adit ngapain tuh? Kalau yang Profesional. kalau dari yang album pertama jelas secara fee nggak bersyukur sih, tapi nggak gede lah. Kalau dibeli alat musik juga belum lah. Tapi paling nggak ratusan ribu itu yang kita dapat bisa beli pertama ya baju yang lebih worth it buat kita manggung gitu ya. Kita baru ngerasain beneran punya income dan akhirnya ngerasa oh ternyata ada main musik atau pilihan profesi yang kita ambil ada hasilnya itu justru baru di album 3. Jadi di 2003 itu kita baru ngerasain sesuatu yang impact dari pertama ditolak-tolak terus manggung ditimpukin mulu sampai akhirnya TV radio mau dan dapat hasil ada income dan beli sesuatu itu di itu yang jelas beli alat musik ya. Itu di album di 2003. Perjuangan tuh ya, gitu ya. Perjuangan ya. Teman-teman, itu perjuangan nih. Dulu radio nggak ada yang mau muterin, jadi kita tur pun, walaupun udah dikirim sama label, radio nggak ada yang mau satu pun yang muterin lagu Elemen. Waduh. Kalau radio nggak naik, apalagi mau masuk ke TV gitu. Karena mereka tetap kemakan isu media itu gitu. Jadi manggungnya ditimpukin, radionya nggak ada yang mau muterin, gitu ya. Udah. Dit, ini pertanyaan sebagai gitaris nih, asik. Gitar pertama lu apa waktu pas lu rekaman? Gue nggak punya gitar. Sama berarti sama gue. Nggak punya gitar, nggak punya efek. Jadi gue masuk Elemen tuh nggak punya gitar, nggak punya efek. Oh gitu. Terus gitar pertama lu yang lu beli, yang lu pakai akhirnya? Kalau dibeliin bokap almarhum sih akustik ya. Akustik. Dari kecil tuh gue cuma punya akustik karena waktu dulu mau minta elektrik kayaknya saat itu mahal ya. Terus kata bokap, latihan aja dulu lo yang benar. Bokap gue masih nggak yakin bahwa ini Iya. Justru main kali ini. Iya, justru gue punya alat gitar elektrik pertama itu kuliah. Karena gue markup duit kuliah. Mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau tapi itu gue pokoknya nyari cara. Akhirnya gue beli itu Semik gitar pertama lo Semik yang lo beli gitu. Iya. Terus untuk efeknya apa? Belum punya. Jadi masih kalau latihan minjem enggak saat itu juga. Gue belum kepikiran minjem, jadi apa yang ada di panggung aja gue pakai. Yang disediain apa? Berarti semuanya setting ulang tuh ya pas main. Setting ulang, jadi bunyinya ya langsung on the spot aja. Gokil. On the spot aja. Tapi kalau sekarang kan lebih lebih simple gitu untuk efek. Banyak pilihan. Oh ya kalau sekarang sekarang jelas. Lebih teknologinya juga udah maju. Iya. Teknologinya udah maju. Nah, kalau untuk era sekarang nih, gitaris yang emang lagi in kan banyak tuh. Siapa yang lu suka tuh? Kan banyak tuh ada Matius Sasato. Kalau untuk yang ini era sekarang ya? Iya, era sekarang. Era sekarang sebetulnya ini juga salah satu permasalahan yang gue pernah obrolin sama beberapa temen. Ternyata agak sulit ya untuk mencari gitar hero di era sekarang. Kalau di era kita mungkin kan banyak sekali nongol, setiap band pasti punya gitar hero-nya kan. Kayak Slash nih. Waktu itu ada Steve Vai, Indonesianya sendiri ada Vai, ada EF, gitu kan. Ada Gilbert dan lain-lain. Tapi pas sekarang bagus. Iya. Tapi bagusnya tuh rata, hampir semuanya karakternya sama gitu kan. Kalau dicari gitar hero, ya paling eranya sekarang kan A1. Ada Plini, kalau di luar ada Plini ya kan. Terus ada siapa sih gitarisnya Polyphia, terus kemarin yang baru datang juga Ferry itu gitarisnya. Paling segitu aja. Gue dengerin tapi nggak ngulik, tapi mengikuti lah gitu. Ada Larry Basilio yang cewek tuh yang dari klasik gitu. Susunnya enak juga tuh. Dengerin. Kalau untuk kedepannya ini kayaknya dari Elemen gitu. Gua lihat-lihat juga lu ada project-project juga nih. Oh, iya. Apa tuh projectnya? Bocorin lu. Ya, di luar Elemen gua ada namanya Other Secret. Other Secret sih sebenarnya di other side-nya gua gitu ya. Tapi
Di situ bukan justru gue bareng ada lima temen talent baru anak-anak sekarang gitu yang buat gue fresh punya kemampuan, tapi gue malah lebih banyak kasih porsi ke mereka. Kenapa? Kalau gue yang dominan pasti nanti jadinya malah Iya. ke gue lagi, justru Iya. supaya berbedanya agak jauh dengan elemen, jadi gue membiarkan mereka yang lebih dominan, gue ngikutin aja, cuma ngejaga kiri kanannya aja. Genrenya apa genre? Sebenarnya lebih ke apa ya, modern rock aja lah, Modern modern rock aja. Dia kan cuman gue visinya satu supaya agak beda, mau musiknya sedistorsi apapun, gue ada satu player saxophone, jadi Pemanis lah ya. iya itu yang ngebedain, karena gue pingin matain stigma yang waktu itu sih saxophone katanya kan cuma cocok sama buat musik-musik yang agak soft atau Iya. agak jazz. Menurut gue saxophone itu bisa masuk ke Kemana aja? mau distorsi setebal Iya. kencang pun saxophone masih keren kok buat Wah, gue gue gitu. mesti denger nih kayaknya. Ada. Iya. Kalau di YouTube ada secret gitu. Masalah gue juga suka sama band yang emang ada saksofonnya gitu, karena Iya. menurut gue untuk dari alatnya aja tuh dia udah indah. Iya, dia lebih notasi yang kayak punya ambience Iya. dimensi lain Betul, gitu kan iya. gitu. Kayak magis gitu. Betul. Cuma ya itu gue nggak dibawa ke pop tapi dibawa ke rock Wah, gokil tuh. gitu. Terus Wah, lu mesti dengerin nih. ya namanya Other Secret gitu, Other ada di Secret. Other Iya. Secret. Ya, Tapi rahasia yang lain. ada link YouTube ya kan? Ada Nanti di lo situ. kasih ke gue Iya, ya. ada Nanti Other Secret. nanti gue kasih Gitu. ke di bawah nih. IG-nya juga ada Secretnya, itu band baru. Kita juga mainnya banyaknya lebih di komunitas-komunitas gigs gitu Oke. gitu. Gue beneran mereka memang waktu bikin sesuatu yang di luar elemen ya harus beda jauh Iya, gitu. Gue iya. nggak mau bikin sesuatu yang akhirnya mengkadibalkan elemen Iya, gitu kan. Jadi iya. secara karakter harus beda. Nah ada satu lagi sebenarnya ini lebih project senang-senang tapi happy aja sih. Project senang-senang itu gue namanya Slick Syndicate. Itu gue bareng Adian Gorusnya Hellcrash drummer dulu Dead Squad, terus Gioknya Superglad, terus bareng Berisan Loco sama satu lagi Giok tuh yang main bass iya, Superglad kan? Gioknya Superglad, satu lagi sama Books Frederiksennya, gitarisnya Turtle Junior. Turtle Junior tuh band punk Indonesia yang main di tour di Eropa itu. Waduh, Gitu. keren. Tapi itu beneran ini aja happy. Kita tuh Happy. kalau manggung juga bawanya kebanyakan karena ada Berry ya, kita malah banyaknya bawa kayak Rage Against the Machine, Vanilla Ice, MC Hammer tapi Waduh. versi rock. Ice baby. Jam Yo, rock. VIP. Makanya itu buat happy aja. Tapi kalau Other Secret kita rilis single semua. Oke. Ini dong Dit, apa tips buat teman-teman gue yang lagi ini kan banyak apa nih? Ya. Mas Adit dengerin nggak sih band-band sekarang? Tanggapannya menurut Mas Adit tuh band-band sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Bagus. Band-band sekarang jelas gini. Kita nggak bisa bandingin band sekarang dengan era band 90-an atau 2000-an. Iya. Teknologinya juga Iya. berbeda ya. Beda. Kalau Apple to Apple, oh ini kayaknya kok musiknya lebih ringan, apa enggak karena teknologinya berbeda. Orang banyak mempermasalahkan kok yang sekarang musiknya nggak setebal dulu. Ya sekarang semua bisa dihasilkan sebuah album dari cuman komputer di rumah. Kalau dulu kan yang namanya rekaman kita harus ke studio gede. Betul. Dengan mixer segala macam, mixing Nyari yang outboard, pita dulu, analog iya. pita, mungkin yang itu nggak dirasain sama anak sekarang jauh lebih efisiensi. Terus industrinya juga berbeda kan. Industri kalau di zaman dulu kan semua band tuh harus masuk dulu ke label, Harus ngirim demo. ngirim demo. Kalau Kalau diterima emang- label baru bisa ke radio dan lain-lain, akhirnya lagunya terdengar oleh mas. Kalau sekarang kan dengan sosial media akhirnya semua orang bisa merilis karya. Sebenarnya lebih gampang sekarang ya Dit, Jauh ya? lebih gampang sekarang, teknologinya, rekamannya, segala macam. Tantangannya Iya. yang sekarang jadi lebih banyak, sehari itu kan bisa rilis berapa ratus single kan. Iya. Tantangannya adalah supaya gimana caranya lo akhirnya bisa survive tidak hanya oleh 1-2 karya. Kalau zaman dulu band akhirnya kenapa zaman dulu bandnya lebih berasa berkarakter karena Iya sih. untuk satu album lagu kita didengar dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu butuh waktu sampai 6 bulan lebih. Iya. Jadi kenapa band dulu satu album bisa satu periodenya 1 tahun lah iya. gitu kan. Akhirnya dalam setahun itu band itu paling banyak dulu tuh
hanya 10 ya bandnya itu aja ya, Slank, Dewa, Gigi, Ungu dan lain-lain yang akhirnya punya karakter kuat yang akhirnya bertahan. Nah kalau sekarang bunyinya hampir sama menurut gua gitu kan. Gak usah industri yang rekamannya deh. Era band cafe-nya deh. Kalau band cafe zaman dulu kita mau nonton band yang rock, kita bisa nonton di sini. Kalau mau nonton band yang agak fun, kita bisa nonton di cafe ini. Mau jazz di sini. Kalau sekarang lu pindah cafe, band regulernya bunyinya sama gitu. Sound gitarnya sama, playlistnya sama. Nah menurut gua sama lagi. sepatunya putih semua. Gua bilang kenapa harus begitu gitu ya maksudnya tapi nggak apa-apa. Iya. Itu industri. Jadi kita harus tetap ngejalaninnya dan band sekarang menurut gua ada 1-2 band yang menurut gua bakal punya nafas panjang karena menurut gue dari sejak awal mereka muncul mereka punya karakter yang kuat dan yang penting itu musik itu yang penting pertama lo harus punya karakter. Kalau lu cuma kejar satu viral cepet atau apa biasanya justru karakter itu yang lebih ditunggu adalah seberapa panjang long term lu bisa melakukan sesuatu. Nah, betul. Gue dengerin kayak sekarang gue suka Fish, gue suka Bara Suara gue suka. Kalau solonya Tulus, Yura Yunita Tulus gue suka. Jadi gue masih dengerin lah sampai hari ini banyak. Sama, gue juga masih dengerin. Kayak gitu. Masalahnya itu ilmu juga buat kita. Ilmu juga buat anak sekarang bagus di lirik soalnya. Kalau kita sekarang menurut gue mereka kuat di makanya skena sekarang lebih maju kenapa? Sebetulnya secara musik sebenarnya kan apa yang kita buat pengulangan aja apa yang pernah muter. Tapi yang mungkin mereka explore sekarang adalah lirik. Bahaya. Liriknya bahaya. Maksudnya sekarang tuh mereka lebih lugas, tapi mereka bisa menyampaikan sesuatu yang seperti ngobrol, tapi jadi tema kuat dan diterima orang. Iya, gokil. Nah, penting gak sih seniman itu membuat platform ke media sosial dari karya-karyanya? Jelas. Buat gua sekarang bedanya gini. Kalau zaman dulu itu lagu yang menentukan sebuah nasib sebuah band atau penyanyi ya. Lagunya bagus, lagunya naik di radio, akhirnya masuk ke TV, media pun juga naik, sehingga lagu itu punya tempat dan punya membuka karir gitu ya. Kalau untuk era sekarang dengan sosial media, menurut gua lagu itu tidak lagi jadi utama menurut gua. Lagu itu adalah puzzle dari satu turunan kebutuhan. Jadi lagu itu menurut gua hanya 20-30%. Tapi yang lebih utama adalah tadi platform itu tadi. Lu punya sebuah produk, lu harus bisa maintain tidak hanya sebuah lagunya, tapi bagaimana brandingnya, bagaimana membuka community-nya, bagaimana membuka network link-nya, sehingga orang tahu bahwa ini sebuah produk. Setelah mereka tahu, ditambah lu punya 1-2 lagu yang akhirnya eksis terus dikeluarin, itu akan menunjang. Jadi sekarang lagu itu sebenarnya bagian dari bukan yang utama tapi bagian terakhir dari apa yang lu mau tonjolin di band lu atau musik lu gitu. Cerdas lu. Masih cerdas. Jadi kalau sekarang ditanya kalau bikin band baru gitu atau kan kadang-kadang kalau pas gue lagi jadi produser suka ada yang lihat ngasih denger Mas dengerin dong lagu gua gitu band gua gitu ya. Bagus, tapi selain lagu apa yang membedakan lu dengan ratusan band sekarang yang lagi nongol gitu. Betul. Buat gua itu jauh lebih penting bagaimana lu memaintain sosial media lu, bagaimana lu memaintain branding value personil dan branding si bandnya, bagaimana lu membuka diri terhadap community segmentasi dari band lu dan lain-lain, dan itu yang harus eksis terjaga karena lagu sekarang paling lama bertahan 2-3 bulan aja udah harus. Beda sama dulu kan tadi lu bilang platformnya penting banget sekarang. Kalau zaman dulu lagu dulu baru kita mikirin yang lain kan. Sekarang konsepnya dulu. Kan gua album keberapa baru gua beli baju atau beli apa gitu. Maksudnya kalau sekarang dari awal. Dari awal udah start ya. Lu udah harus nge-branding diri lu, nge-branding band lu. Berarti pertama sekarang branding dulu. Sekarang ya. Nyampah dulu aja di sosial media. Lu bikin platform yang kuat, lu bikin sebuah value branding dari diri lu, apa yang bisa lu jual. Setelah itu baru ditambah lu punya karya. Itu jadi penyokong. Teman-teman tuh masukan lagi tuh buat kita tuh untuk yang baru mulai juga tips yang baru mulai pengen masuk di industri musik di musik lah ya, di musik. Ada beberapa hal sih. Paling yang pertama, kalau sekarang kan sejak era sosial media,
digital, konten kreator kan juga jadi salah satu profesi yang betul, ini ya, betul. cover segala macam Cover ya. ya. Kayak gua cover kawan. Ya, nggak apa-apa. Kalau lu kan udah punya jam terbang, lu udah punya track record. Maksudnya Padahal sayap gua kecil. maksudnya sama kayak gue gini. Kita mau cover atau tribute silahkan. Tapi kalau buat teman-teman baru, boleh cover, boleh tribute segala macam. Tapi tetap kalau bisa, lu harus tetap punya karya sendiri. Gitu. Karena sebagus-bagusnya lu cover karya orang, lu ibarat lu naik mobil. Mobilnya bagus, diliatin orang, wah tuh mobilnya bagus ya segala macem gitu. Tapi itu tetap mobil orang, bukan mobil lu gitu kan. Nah, tantangannya adalah lu bisa nggak sepede itu dengan karya lu sendiri. Karena apa? Kalau lu cover lagu orang, tanpa lu harus cover, lagu itu sebenarnya udah jadi, udah terkenal. Tinggal lu poles-poles aja. Poles-poles aja, lu mau rubah bentuknya kayak apa, tetap lagunya udah terkenal. Jadi orang pasti akan tetap merhatiin lagunya udah terkenal duluan. Mentality lu kuat nggak kalau memang lu sepede itu nggak kalau lu berkarya sendiri? Nah sebenarnya ujiannya di situ. Karena tetap buat musisi kunci utamanya adalah nggak hanya musik, apapun lah yang berhubungan dengan seniman. Karya itu adalah seperti lu punya plakat, lu punya satu CV yang dimana lu akhirnya beneran punya sebuah karya gitu. Jadi beraniin aja, apalagi era sekarang sebenarnya pagar-pagar tembok-tembok yang dulu diciptakan oleh para big label itu udah nggak ada kan sekarang. Jadi lu bikin aja. Karya. Apa yang ada di otak lo, di hati lo, keluarin. Original. Dan dulu kan zaman kita kan kalian mesti begini ya. Kalian mesti begini kalau ya. sekarang bebas. Cuman kalau sekarang kalau seandainya waktu zaman kita digituin gimana tuh, men? Wah, enak banget kali ya. Iya. Coba pasti dia. Tapi laku nggak nih gua gitu. Iya. Kalau dulu kan kita dipaksa bikin karya yang gimana caranya orang nggak cuma dengar lagu lu tapi mau datang ke toko kaset kan. Era kita kan toko kaset kan, beli, mau ngeluarin dompet, ngeluarin duit untuk beli kaset lu. Itu tujuan utamanya lu bikin. Kalau sekarang bikin aja udah. Tapi mental lu juga harus siap menerima bahwa lu sepeda itu nggak pada saat lu bawain karya sendiri dibanding lu bawain cover. Itu kalau yang industrinya sih kayak gitu sekarang, bikin aja. Dit, gimana cara lo mempertahankan ini lo Til, yang tadi lo bilang kreativitas lo gitu, maksudnya lo mempertahankannya sampai sekarang itu apa sih, gimana sih caranya? Satu, bukan masalah skill sih menurut gue. Dan ini juga kayaknya agak nggak semua musisi, atau kebetulan karena gue produser juga, jadi satu yang harus ditanam adalah kita harus mau membuka diri sama segala macam revolusi perkembangan industri. Mungkin kita sudah punya pegangan pengalaman di era yang dulu. Tapi kalau kita cuma pakai mama yang dulu gitu, kita juga kegiles gitu sama sekarang ya. Salah satu cara gue untuk mengeksistensi gue punya karir, ya mungkin sama dengan elemen yang lain, personel yang lain adalah kita mau peka dengan perubahan industri. Dengan kita ikut mau peka tanpa harus menghilangkan karakter yang kita punya, tapi kita mau peka dengan perubahan industri, perubahan tren musik. Tren musik itu kan bukan cuma lagu ya, output sound, hasil mixing, dan emang beda banget ya. Apa namanya, riff pattern yang tren sekarang sampai ke mastering, itu juga kita harus mau peka. Jadi kita tahu, oh tren sekarang itu ternyata anak sekarang nggak terlalu suka distorsi yang terlalu berat seperti anak di era dulu. Mereka lebih seneng soft, kemudian juga chord nggak terlalu banyak, lagu sesederhana mungkin tapi lirik kuat. Nah, kita harus mau terbuka sama hal-hal baru, gitu. Kita juga harus mau belajar sama yang generasi sekarang gitu, yang akhirnya kita tahu tes mereka sebenarnya yang mereka suka seperti apa. Itu sih sebenarnya caranya. Dan gue juga nggak boleh kaku lah. Iya, nggak boleh kaku sih. Gue sampai sekarang masih belajar tuh yang kayak gitu. Sama. Di YouTube gue buka, gue dengerin nyawanya mereka tuh emang gokil sih. Kalau untuk yang sekarang betul. Tapi yang paling PR-nya adalah ya kalau anak sekarang akhirnya sebetulnya ini karakter. Buat gue adalah karakter itu penting. Nah, kalau gue ya tadi ngejaga eksisnya adalah kita mau ikut berubah dengan perubahan tren industri yang ada,
tapi tidak menghilangkan Iya. karakter yang sudah memang orang banyak Justru kenal justru kita. kita bisa memperkuat karakter Iya, kita tuh. betul. Sambil ngambil ilmu yang emang Betul, ada sekarang kan. betul, Yang betul. namanya belajar kan nggak lihat kapan Betul, kan. betul. Iya. Tapi yes, Ada hal lucu katanya bisa comebacknya Elemen itu katanya Mas Ferdi salah transfer. iya Transfer apaan? transfer ke Mas Adit katanya. Iya, iya. Gue kan sempat keluar dari Elemen 2008. Eh, Gue sempat keluar dari Elemen 2008. Setelah itu gue memang agak menghilang dari industri lah. Nggak terlalu banyak bersosialisasi segala macam karena gue masih di musik tapi kebanyakan jadi additional atau session gitaris. Terus mulai dari 2014 gue mulai usaha bareng gue itu apa kuliner, gue jadi tukang masak lah. Jadi tukang gue masak. masak dong. Nekat sebenarnya. Kalau masak emang hobi, tapi kalau dibilang bisa enggak lah. Cicipin lu. Dulu gue punya warung di BSD. Oh, Punya warung di BSD. Masih? Udah enggak, cuma sampai 2018, 4 tahun, cuma 4 tahun. Nah, pas lagi masak itu di tahun gue inget itu sekitar 2016 kalau nggak salah sih. Tiba-tiba dekat warung gue tuh ada Indomaret yang 24 jam dekat Eka Hospital. Malam-malam gue nggak tahu kenapa gue pengen kesana padahal gue tahu gue lagi nggak punya duit gitu kan. Gue tahu saldo gue berapa gitu. Pokoknya limitnya tipis banget dah gitu. Tapi gue tuh seneng lihat kalau ATM kosong. Nggak ngantri gitu kan, gue nggak tahu kenapa kok kosong ya gitu ya. Nah gue nyamperin, gue masuk gitu, gue ngecek, tiba-tiba pas gue ngecek saldo, tiba-tiba kok saldo gue gede itu aja gede gitu, maksudnya untuk saat itu gede, kok ada duit segini ya, perasaan gue lagi nggak ada kerjaan apa-apa ya, siapa yang transfer apa, ini duit dari mana gitu ya. Terus udah gue cabut lagi ATM-nya. Pas di luar Indomaretnya gue bilang, Tuhan ini kalau dalam 24 jam gak ada yang nelpon gua, lu mau ngasih rezeki gua terima. Tapi kalau dalam sebelum 24 jam ada yang ngomongin gua dan dia bisa buktiin itu emang duitnya dia, gua balikin. Oke. Dari situ gua balik lagi ke warung lah, biasa masak lagi. Tiba-tiba ada telepon masuk, nggak ada namanya. Ya kebetulan memang gua sejak keluar dari Elemen 2008 itu gua nggak pernah kontak-kontakan sama anak Elemen, gitu, nggak ada namanya. Terus gua angkat teleponnya, pas gua angkat langsung, halo Sid. Nah, panggilan gue kan Sid ya. Nah, tapi yang manggil Sid itu memang cuma anak Elemen sama orang-orang terdekat aja. Siapa yang manggil gue Sid? Halo Sid, halo siapa nih? Gue Ii, Ferdi yang telepon gitu. Itu tuh 2016 kalau nggak salah. 2016 akhir. Woi, apa kabar? Ngobrol lah biasa basa-basi. Baru Ferdi ngomong, Sid, sorry, gue salah transfer. Mestinya buat, waktu itu dia lagi usaha vape. Liquid. Oke. Itu mestinya ke temen gue transfer, tapi masuknya ke rekening gue. Namanya sama mungkin sama lu. Gue tanya, iya bukan namanya sama. Cuman gini, dilalahnya nomor Ferdi aja udah gak ada di gue. Gak pernah kontak-kontakan. Kok dia bisa transfer itu, gue juga itu jalan Tuhan lah. Terus berapa jumlahnya? Dia kasih jumlahnya sama saldo gue. Karena memang saldo gue 0. Jadi gue langsung inget uangnya ada berapa di situ kan. Oh ya udah, bentar nih nanti gue balikin. Ya udah, nggak lama gue balik lagi. Karena gue nggak punya M-Banking waktu itu, gue balik lagi ke Indomaret. Gue transfer lagi ke Ferdi. Udah, gue udah transfer. Wah, thank you ya Sip, gini. Nanti kapan-kapan ngumpul lah. Ayo udah gampang, berkabar aja lah. Gue pikir cuma basa-basi lah gitu ya. Udahlah, gue akhirnya udah melanjutin hidup gua, usaha warung, tukang masak, sampai sekitar 2 mingguan yang lalu, 2 mingguan setelah itu, Ferdi nelfon lagi, ngajak ketemuan bareng anak Elemen yang lain, gitu. Baru itu awalnya, gitu. Tapi cuma nongkrong aja, nggak ngomongin musik, gitu. Itu awalnya sih. Oke, Dit, harapan lu ke depan gimana untuk karir? Harapan gue ke depan ini kan banyak banget nih apa band-band atau penyanyi solo. Pokoknya dalam industri kan pasti banyak nih sekarang nih. Nah, untuk kedepannya harapan lu untuk dalam lu berkarir? Gue sih normal aja ya, karena sekarang udah ngejalaninya 20. Buat gue pribadi sih dia di 27 tahun ya. Ya udah jalanin aja, kita tetap bikin karya.
bareng elemen iya, kalau misal pun ada di luar elemen pun ya kita tetap bikin sesuatu yang positif, yang baik. Tapi yang paling yang bisa gue usahain adalah apapun yang kita karya yang kita buat, kalau bisa tetap ngasih sesuatu yang hal baik ke orang banyak, ngasih edukasi yang bagus juga ke orang banyak, dan kalau bisa diterima, alhamdulillah gitu. Oke. Pesan yang lo ingin sampaikan ke fans-fans lo, Oh, ya penggemar lo lah. oh, apa ya? Pertama, tetap jadi diri sendiri. Kedua, tetap jadi orang baik. Ya. Itu omongan paling gampang tapi paling susah Susah dilakuin. dilakuin, ya, benar. Jangan pernah ngejatuhin orang lain dan jangan pernah makan rezeki orang lain. Insya Allah rezeki lu lancar ke depannya. Itu ya. Mantap. Itu apa pesan yang emang dalam banget sebenarnya. Tapi ya itu yang Ya Adit bilang, cuman itu soalnya Iya. modal kita ngejalanin hidup Iya. apapun profesi lu. paling gampang diucapin, Paling gampang diucapin paling tapi susah dilaksanain. dilakuin. Iya. Oke, teman-teman itu barusan kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Adit. Dit, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you, Udah- sama-sama juga. Udah mau hadir di podcast gua. Sama-sama, sama-sama. Pokoknya dalam hidup itu kita untuk berkarir itu selalu belajar terus sampai Belajar sekarang. terus, lu jangan Iya. pernah ngerasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Ya. Terus tadi perjuangannya gila kan? Jangan kalah dong lo semua. Ayo, semua kita pasti bisa. Oke? Ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya. Nanti linknya Adit, IG-nya gua kasih di bawah. Siap. Sama apa tadi? Ada ya selain elemen ada secret. Under Secret. Ada secret ya. Nanti gua kasih linknya di bawah. Ya. Dit, thank you banget. Thank you, sama-sama. Thank you ya. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Sukses selalu buat Amin, lo ya. sama-sama. Oke. Bye bye.